Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa memulai hidup ini dengan bangun pagi dan beribadah kepada Allah. Karena salah satu kunci keberkahan itu ada di pagi hari. Seorang pernah berdialog dengan seorang laki-laki, pernah berdialog dengan seorang soleh. Apa kata laki-laki ini? Tidak ada yang namanya keberkahan. Maka laki-laki soleh mengatakan, pernahkah kamu melihat alam tara kilab wa aghnam? Pernahkah kamu melihat anjing dan domba? Lalu laki-laki yang mengatakan tidak ada keberkahan itu dia jawab, pernah. Tentu saya pernah melihat anjing dan domba. Lalu ayyuhuma aksar? Mana yang paling banyak yang kamu lihat itu? Anjing atau domba? Maka laki-laki yang tadi mengatakan, domba lebih banyak daripada anjing. Lalu bertanya lagi, laki-laki soleh ini, berapa kalau anjing itu beranak? Sekali beranak berapa dia? Berapa, Bu? Maka dijawab oleh laki-laki ini, dia anjing kalau beranak sampai 7 ekor beranak. Sementara domba atau kambing, sekali beranak itu maksimal banyaknya 4 ekor. Lalu ditanya lagi oleh laki-laki soleh ini, mana yang paling banyak dia itu dibantai? Kambing atau anjing? Ternyata lebih banyak sering dibantai orang itu kambing. Hampir setiap hari kambing ini digorok lehernya. Setiap lahir bayi, digorok orang kambing ini. Setiap tahun dibantai kambing. Nah, dijawab oleh orang soleh, nah itulah keberkahan. Kambing ini jumlahnya tidak banyak, tapi dibantai setiap hari, setiap saat. Sementara anjing anaknya banyak, tapi jumlahnya kita lihat di tengah-tengah masyarakat tidak banyak. Kenapa? Itulah keberkahan katanya. Tahu kamu di mana letak keberkahan kambing ini? Maka dijawablah oleh sang syekh ini, kambing ini apabila malam sudah dekat, maka dia mulai tidur. Dia cepat tidur malam. Dan apabila subuh sudah mendekat datang, kambing sudah bangun. Fatanzilur rahmah. Maka turunlah rahmat dan dia mendapatkan keberkahan. Sementara anjing sepanjang malam kerjaannya menggonggong saja. Mau si malian. Tapi orang datang rumah. Sepanjang malam anjing menggonggong. Fa'iza danal fajri.
nama. Amun apabila hari menjelang subuh, anjang lebu. Lalu fayanzi'u minhu barakah. Maka dicabutlah keberkahan dari anjing. Nah, di sanalah kita paham bahwa keberkahan itu ada di waktu subuh. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku itu di waktu subuhnya. Alhamdulillah kita mendapatkan waktu berkah. Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kali ini kita akan membicara sedikit masalah yang agak sensitif. Apa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala tentang dua orang wanita dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim ini surat terakhir dari juz yang ke-28. Yaitu menceritakan tentang dua orang wanita istri para nabi. Yaitu istrinya daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Yaitu cerita istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua orang istri ini gimana Bapak Ibu? Soleh atau tidak soleh? Istri Nabi Nuh ini beriman dengan Nabi Nuh atau tidak? Istri Nabi Lut ini beriman dengan Nabi Lut atau tidak? Jawabannya tidak. Maka Allah katakan, Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir ini, perempuannya Nabi Nuh dan perempuannya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi. Bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan? Inilah hidayah, bahwa hidayah tidak harus datang dari seorang Nabi. Hidayah hanya datang dari Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang terdekat saja dari kehidupan para Nabi itu tidak dapat hidayah. Maka hidayah ini nggak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin hidayah. Hanya Allah sang memberi hidayah. Maka kita minta apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Kita mintalah kepada Allah taufik dan hidayah. Nah, bagaimana dua orang wanita ini Bapak Ibu yang dimuliakan? Kanata tata abdaini min ibadina sholihain. Dua orang wanita ini dia berada bersama dua orang yang soleh. Suaminya soleh. Tapi bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Fakhanatahuma. Keduanya berkhianat. Dua-duanya berkhianat. Apa di antara khianat mereka? Dua orang istri ini berkhianat, bukan berkhianat berselingkuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena tidak ada istri Nabi itu yang berselingkuh. Nah, beda dengan zaman sekarang. Banyak zaman sekarang orang suami atau istri berkhianat. Dengan cara apa? Berselingkuh. Nabi Nuh, bagaimana disampaikan rahasianya diceritakan dalam sejarah Bapak Ibu. Istri Nabi Nuh ini, setiap kali ada orang yang beriman kepada Nabi Nuh, maka istrinya sampaikan ke orang-orang pembuka-pembuka, tokoh-tokoh ketika itu. Lah beriman lo Nabi Nuh kini seorang dengan Nabi Nuh. Ada orang beriman juga Nabi Nuh, lah sampai lo lihat rasio. Istri Nabi Lut, apa yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pengkhianatannya adalah menyampaikan rahasia Nabi Lut. Apa rahasia Nabi Lut adalah? Kalau Nabi Lut menerima tamu laki-laki, sampaikan ke orang lain. Kalau datang tamu laki-laki, ketika itu diriwayatkan ceritanya Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki berupa malaikat yang ganteng. Karena di antara wujud malaikat itu Bapak Ibu, malaikat itu memiliki bentuk yang sangat indah. Bahkan diriwayatkan Jibril itu dari sayapnya turun mutiara-mutiara. Sangat indah sekali.
Maka datanglah laki-laki malaikat ini bertamu ke Nabi Lut. Nampak oleh istrinya. Oleh istrinya Nabi Lut ini. Pergi dia ceritakannya kepada orang lain. Apa katanya? Lut kedatangan tamu nan ganteng. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan? Datang orang menyerbu rumahnya Nabi Lut. Karena ketika itu di zaman Nabi Lut kalau ada orang yang ganteng, maka laki-laki di zaman itu suka laki-laki. Ya, Bu. Jadi laki-laki zaman dahulu suka sama laki-laki. Nah, itu yang disebut sekarang dengan LGBT itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah pengkhianatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka salah satu adab yang sangat penting dalam hidup kita ini adalah menjaga rahasia. Terutama menjaga rahasia keluarga. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tidak semua orang yang kita ketahui sesuatu itu kita sampaikan ke orang. Penting kita menjaga rahasia ini. Rahasia kalau sudah tersampaikan, itu sulit mengontrolnya. Maka berusahalah kita. Dan salah satu ciri seorang muslimah sejati adalah hafizah lil ghaib. Menjaga rahasia. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat menjaga rahasia. Ketika anaknya Umar bin Khattab meninggal dunia, yakninya Hafsah radhiyallahu anha, dia menjanda. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Lalu ketika anaknya sudah menjanda, maka Umar pun ingin mencarikan jodohnya anak lagi. Dicarikanlah jodohnya. Siapa kira-kira yang bisa menggantikan suaminya Hafsah? Maka datanglah Umar bin Khattab ini kepada Utsman bin Affan. Apa katanya? Ya Utsman, maukah kamu saya nikahkan dengan Hafsah anakku? Engkau tahu anakku sudah menjanda. Masa iddahnya sudah habis. Maukah engkau menikah dengan dia? Apa kata Utsman? Ya Umar bin Khattab. Nantilah saya fikirkan dahulu. Fikir-fikir saya dulu. Beberapa hari kemudian bertemu lagi Umar bin Khattab ini dengan Utsman bin Affan. Lalu apa kata Utsman Abu Bakar, Umar bin Khattab? Bagaimana Utsman? Maukah kamu menerima lamaranku menikah dengan Hafsah? Lalu apa kata Utsman bin Affan? Hari ini saya putuskan saya tidak mau menikahi anakmu wahai Umar bin Khattab. Nggak mau dia. Ya karena orang nggak mau tuh nggak gimana lagi. Kecewa sih kecewa Umar bin Khattab. Tapi gimana lagi? Tak berapa lama kemudian dia temuilah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, maukah engkau saya nikahkan dengan anak saya Hafsah yang sudah menjanda? Apa reaksi Abu Bakar Bapak Ibu? Anyang si Abu Bakar. Tidak jawab. Karena Abu Bakar diam saja. Tersinggung Umar bin Khattab. Mereka bana Abu Bakar. Tak jawab anyang saja. Diam saja yang permintaan. Jadi merasa-rasalah Umar bin Khattab nih dengan sikap Abu Bakar. Yang diam saja tidak menjawab. Kalau tidak, kecian tidak. Kalau you kecian you, jangan diam saja. Jadi merasa-rasalah Abu Bakar Umar bin Khattab ini dengan sikap Abu Bakar. Tapi akhirnya qadarallahu ma yasha. Sampai kemudian akhirnya Hafsah menikah dengan Rasulullah SAW. Setelah pernikahan selesai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka datanglah Abu Bakar
kepada Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, saya tahu di hatimu masih ada perasaan tidak nyaman dengan saya. Tentang ketika engkau mau menawarkan anakmu kepada saya dan saya diam saja. Apa kata Umar bin Khattab? Benar wahai Abu Bakar. Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya. Kenapa kamu diam saja tidak menjawab permintaan saya? Lalu apa kata Abu Bakar? Wahai Umar bin Khattab, tahu kamu sebabnya? Kenapa saya tidak menjawab permintaanmu? Inni qad alimtu anna Rasulullahi qad dzakaraha falam akun li ufsiya sirra Rasulillah walau tarakaha laqabiltuha. Ini jawaban daripada Abu Bakar. Wahai Umar, tahu enggak kamu kenapa saya diam, saya tidak menjawab pertanyaanmu untuk menikahi anakmu? Ini qad alimtu, sungguh saya sudah tahu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qad zakara, sering menyebut-nyebut Hafsah. Artinya Umar bin Khattab, Abu Bakar tahu bahwa Nabi suka dengan Hafsah. Nyusabik sabi acuk, nyusabik sabi Hafsah. Ini firasat Abu Bakar, Masya Allah Pak Ibu. Berarti kok Nabi ingin menikahi Hafsah. Falam akun li ufsiya. Amun ndak ingin menyebarkan itu. Bahwa Nabi lacuk menyemujabi Hafsah. Ingin melamar Hafsah. Saya tidak mau menyampaikan rahasia Nabi. Walau tarakah, kalau Nabi tidak menerima, tidak mau menerima tawarannya, engkau wabud. Kalau Nabi tolaklah, seandainya Nabi tolaklah menikahi Hafsah, saya pasti nikahi anakmu. Jadi Abu Bakar, Bapak Ibu, nyo tahu rahasia Nabi bahwa Nabi ingin dan tertarik dan mau menikahi Hafsah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah kita dapat pelajaran, Bapak Ibu. Abu Bakar bisa saja menceritakan ke Umar bahwa Nabi itu suka dengan Hafsah. Apalagi ini berita penting soalnya. Sebenarnya kan berita-berita ini tidak terlalu berat lah untuk bisa dirahasiakan. Tapi pelajaran yang ingin disampaikan kepada kita, sebagaimana kita sekuat tenaga, kalau ada rahasia itu kita simpan sebesar-besar. Jangan mudah-mudah saja menyampaikan rahasia. Yang kedua, di zaman hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang mudah saja menyampaikan rahasia. Bahkan rahasia keluarga kita sampai ke tukang sayur. Datang tukang sayur. Dia panggil-panggil lah beli sayur. Sambil beli sayur, tahu lo tukang sayur aku rahasia keluarga. Mudah orang hari ini, Bu, menyampaikan rahasia keluarga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu orang yang paling jelek nanti di akhirat. Inna min syarrin nas yaumal qiyamah. Orang yang paling jelek di akhirat nanti adalah orang yang mereka menyampaikan rahasia ranjangnya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Min a'zamil amanah. Amanah yang paling baik. Yaumul kiamah. Anna rajula yufdi ila imraati. Seseorang bergaul dengan istrinya. Atau istrinya bergaul dengan suaminya. Summa yunshiru sirraha. Lalu caritokan hubungan ranjangnya kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang dibilang, inilah orang yang terjelek nantinya di akhirat. Menyampaikan hubungan kita, keluarga kita, kepada orang lain. Dan orang yang menyampaikan cerita kita dengan istri kita ini kepada orang lain, itu perangai setan. Perangai setan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Nabi SAW? Fala taf'alu.
Jangan kamu lakukan itu, menceritakan rahasia suami istri kepada orang lain. Sampai-sampai orang lain itu seperti dia hadir ketika itu. Apa katanya? Zalika mislus syaitan. Orang yang menyampaikan cerita ranjangnya kepada orang lain, itu seperti setan. Lakiya syaitana. Seorang setan laki-laki berjumpa dengan setan perempuan. Fit tarik di jalanan. Faghasyiha. Lalu mereka mengadakan hubungan suami istri di jalanan setan itu. Wayanzurun nas. Lalu manusia melihat mereka. Itulah bahayanya orang yang menyampaikan rahasia suami istri kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hatilah. Jangan sampai adab ini kita langgar. Menjaga rahasia, terutama rahasia keluarga, sangat-sangat penting. Jangan ember mulik wak kok. Walaupun awak sudah bercerai dengan orang lain atau sebagainya. Jangan rahasia yang sudah lama itu tutup. Man satara muslim, satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.